Tapi kalau ini hanya dengan bahasa isyarat, tarikan mata gitu. Mulai aku ngelihat kayak ada yang ngebuntutin aku. Suara yang pertama kali muncul itu bukan bisikan. Oke. Itu suara manusia, kayak kita ngobrol biasa. Maksud Ngapain kerja capek-capek? Mending kayak begini aja, saya punya ilmunya. Kalau saya cerita ya ditangkap saya, tolol kamu ini. Dalam gimana? Saya ini manusia, tolol. Kalau iya, aku nggak kayak nggak ada engselnya. Sebenarnya mereka ikut tiap detik. Selamat gini hari, sobat gentayangan. Balik lagi sama gua Om Burhan. Di video kali ini kita lebih tepatnya itu kedatangan salah satu narasumber yang cantik banget, seorang wanita yang pengen bercerita tentang pengalamannya dalam hal-hal mistis. Mau tahu gimana ceritanya? Tonton terus video ini dari awal sampai akhir, jangan ada kalian skip-skip. Biar kalian tahu pengalamannya narasumber seperti apa. Oke, sobat, tanpa memperpanjang waktu lagi, lama-lama kita panjang lebar, gue memperkenalkan nih salah satu narasumber yang hadir saat ini. Kamanda. Halo Kamanda. Halo. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih ya udah mau datang ke Kilas Malam buat Sama-sama. bercerita pengalaman apa ya? Pengalaman goibnya kali ya? Iya, pengalaman goib, horor. Oke. Sebelum kita masuk ke cerita inti, mungkin buat teman-teman sobat gentayangan di sana yang mungkin beberapa ada yang belum kenal nama Kamanda. Makanya kalau lu coba berani dengan gue, lo tanggung akibatnya. Berani-berani lo sama gue. Berani lo sama gue. Berani lo sama gue. Babi kau. Babi. Bro. Ada juga yang udah kenal berapa kali nonton di podcast horor juga. Ya. Aku mau kenalan secara pribadi dulu sama Kamanda. Oke. Boleh ya? Ya boleh. Oke. Sebenarnya sebelum rentetan kejadian ini yang lagi viral di sosial media beberapa minggu ini, kehidupan Kamanda itu seperti apa sih? Aku boleh tahu nggak? Sebelumnya. Kehidupan aku tuh have fun, baik-baik aja sama kayak yang lain gitu kan. Okay. Kumpul sama keluarga, ketawa ngakak-ngakak, hahihi gitu kan. Nggak ada yang aneh-aneh gitu, pokoknya sama teman ketawa, ketemu, makan enak, tidur nyenyak gitu kan. Semuanya baik-baik aja. Semua normal-normal aja gitu. Ya. Kerja enak, ketemu hahaha. Itu menyenangkan. Ya, seperti manusia pada umumnya lah ya. Iya, pada umumnya berangkat gitu. Berangkat pagi kerja, sore pulang, ketemu, capek, tidur, besok gitu lagi. Nah, di Jakarta itu pekerjaannya itu di bidang apa sih, Mbak Manda sendiri? Aku dulu di perbankan. Oh, di perbankan. Iya, aku dulu di perbankan. Perbankan, guys. Itu berapa lama, Mbak? Di perbankan itu 5 tahun kalau 5 tahun. Bank plat merah atau ini lebih ke syariah. Oh, syariah. 5 tahun ya. Wih, lama juga 5 tahun udah. Jadi udah sempat ganti-ganti bagian. Oh, pindah-pindah bagian. Sama apa namanya, ya itu karena banyak yang resign jadi megang lah pekerjaan yang resign. Mbak Manda. Mbak Manda nih dulu ya sebagai
budak korporat kita Iya, bilangnya dulu ya. iya, Bu. Ada nggak sih ngebayangin Mbak Manda 10 tahun ke depan tuh seperti apa sih? Pernah ada kebayang nggak? Kalau kepengennya aku 10 tahun ke depan itu menikah, Oke. punya anak, Siap. terus ngurus anak, terus tetap kerja gitu sama suami, punya rumah bahagia, tentram, nyaman. Ternyata 10 tahun kemudian, oh my god, Oh my god. aku aku ah, Ya. Tahan dulu ceritanya. Oke. Jadi buat sobat gentayangan, lu pada penasaran kan? Apa yang terjadi dengan Mbak Manda 10 tahun ke depan, atau berarti 10 tahun ke belakang lah ya? iya. Yang mana katanya si Mbak Manda tuh pengennya ya hidup biasa, Mhm, berkeluarga, punya anak, tetap berkarir, mhm. ya seperti pada manusia umumnya ya. Iya. Tapi namanya nasib berkata lain, ya nasib berkata lain. Oke, langsung aja kita ngobrol, kita dalamin lagi apa yang terjadi sama Mbak Manda ini di 8 atau 10 tahun belakangan ya Mbak Manda ya. Hah. Oke, pertanyaan pertama deh. Kapan sih Mbak Manda ini ngerasain ada sesuatu yang janggal atau nggak beres dalam kehidupannya Mbak Manda tuh? Di umur berapa gitu? Jadi pas yang aneh, sebenarnya yang aneh itu banyak. Oke. Ya aneh, tapi masih secara logika masih bisa diterima. Nah, ini yang aneh, mulai aneh itu pas 2017. Hmm. Jadi waktu itu 2017 itu aku melihat sesuatu yang aneh. Jadi melihat orang itu bisa apa namanya? Kok ada orang bisa berkomunikasi hanya lewat diam. Maksudnya? Jadi waktu itu apa sholat tarawih, aku ngelihat ada pasangan suami istri. Jadi mereka bisa marahan dalam diam gitu. Biasanya kalau bahasa isyarat pun itu biasanya pakai tangan ya, harus pakai tangan buat silent nunjukin saya treatment. jauh gitu, jauh gitu Paham, kan. paham. Nah, tapi kalau ini hanya dengan bahasa isyarat, tarikan mata gitu, itu mereka bisa marahan gitu. Oke. Ini kenapa logika aku nggak masuk ya gitu? Iya. Aku ngelihatnya, kok ini logika aku nggak nalar dengan yang kayak gini nih. Oke. Sampai pulang dari masjid itu pun, kok mereka jauhan gitu, pulang duluan. Dan aku tanya dengan dua orang itu, bukan dua orang, salah satu Sepasang. pasangannya, aku bilang itu kenapa? Lagi kesel katanya Oke. dengan gitu. Kok bisa hanya dengan tatapan gitu kan? Kesel dari mana gitu kan? Hanya dari ini aku nggak bisa logika aku nggak Nggak terima. masuk logika. Oh gitu, sampai kepikiran gitu aku kan. Ya udahlah, mungkin aku aja yang berpikiran kayak gini. Nah itu awalnya. Itu aku nemuin hal yang kayak gitu awalnya. Terus yang setelah dari aku ngelihat hal itu, mulai aku ngelihat kayak ada yang ngebuntutin aku. Ngebuntutin. Iya, ngebuntutin Oke. kayak ada hawa-hawa hening, bikin merinding gitu kan. Hah? Udah kayak ada tiupan-tiupan. Itu 2017 akhir, pas habis bulan Ramadan 2017 akhir, sebelum akhirnya Maret aku kena sihir. Yang bikin itu jadi membekas itu apa sih Mbak alasannya? Kenapa jadi hal itu jadi membekas banget di? Karena itu selama aku hidup ini baru kali ini aku ketemu orang, Oh. kok ini aneh gitu kan. Ini gimana ini gitu kan. Aku nggak bisa nggak kita ini Iya. walaupun pasangan gitu kan marah-marah cuman lihat-lihatan gitu aja. Dan untuk suara-suara yang Mbak Manda itu suka dengar, Mbak Manda kan suka dengar Iya, suara. suka dengar. Itu pertama kali kejadian kapan dan suara apa sih yang pertama kali didengar? Pertama kali. Suara yang pertama kali muncul itu bukan bisikan. Oke. Itu suara manusia, kayak kita ngobrol biasa. Mhm. Pas aku 2 Maret 2018 itu sekitar tanggal 3 Maret tuh aku hafal banget kan aku catat. 3 Maret jam 12 pas aku bangun tidur 12 malam. 12 siang. Oke. Aku biasa tidur siang. Oke. Pas bangun Manda. Itu sekitar ada 6 apa 8 orang. 6. Oke. Lupa aku. Manda di sini Manda. Kayak ada teman-teman aku dari jauh gitu, Oke. teriak-teriak sambil loncat-loncat, Manda di sini Manda gitu. Aku kenapa mereka
teriak-teriak aku dalam kamar gitu kan. Apa ibu aku nggak marah? Bapak aku kan orangnya pemarah gitu, Iya. temperamen. Kok bapakku nggak marah gitu kan? Ah. Kebangun aku. Jadi suara-suara itu ngebangunin aku. Tapi setelah Mbak Manda dengar itu maksudnya sempat keluar kamar kah ngelihat ini suara siapa sih gitu? Iya, aku bangun, ngusap mata. Iya. Terus aku langsung lihat jendela keluar. Ah, Oh, hening sepi kayak kuburan gitu kan. nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Di belakang dapur nggak ada orang masak. Hmm. Di belakang sekali nggak ada sama sekali orang. Iya. Jadi ini siapa kataku, di samping rumah nggak ada. Keluar aku kan. Ah, Apa jangan-jangan teman aku gitu ngajak main kan. Keluar aku. Pas aku keluar nggak ada siapa-siapa gitu. Aku lurus keluar ke depan rumahku, nengok kiri kanan nggak ada sama sekali. Sampai aku ke warung itu. Saking aku penasaran, aku sampai ke warung. Pas giliran di warung, kok sepi warung, nggak ada satupun pembeli. Ini siapa yang ngomong ini? Ini apa aku udah gila? Apa gimana gitu? Apa halusinasi aja? Apa aku tadi nonton film kerekam di kepalaku, jadi aku jadi ingat-ingat gitu, kebawa-bawa. terngiang-ngiang. Oke. Itu kan, nah itu awalnya. Tapi tahu kalau itu bukan suara manusia itu kapan? Maksudnya, ini kayaknya bukan teman gua nih yang manggil nih. Nah, aku nggak bilang itu makhluk halus, tapi Oke. kataku ini manusia kataku, tapi di mana gitu. Oh, masih beranggapan Dari awal emang aku udah ini manusia, nggak mungkin kalau jin itu manggilnya pakai Hai Manda, aku di sini gitu. tapi itu manggil Hai Mandanya jelas kedengeran nggak? Jelas di telinga tuh jelas Manda, Manda gitu. Oh, bukan sayup-sayup. Bukan sayap-sayap terdengar atau memang kayak film setan itu kan. Iya, Manda, iya, iya. Iya, iya, iya. Manda gitu enggak. Sama kayak kita ngobrol gitu. Jelas banget tuh di kuping. Jelas banget di kuping. Dan maksudnya kan kalau kita manusia ketika dipanggil Manda gitu kan Nah. pasti kita ngerespon nih. Iya. Meskipun baru bangun tidur juga Iya. apa sih gitu. Nah. Kenapa gitu. Hmm. Di momen itu Mbak Manda ada respon nggak panggilan itu? Apa Pas langsung aku bangun langsung kebangun, apa? Kataku gitu. setelah Mbak Manda respon itu ada jawaban lagi dari Ada mereka? jawaban mereka. Manda di sini, Manda di mana? Kataku bilang. Jadi bener-bener ya kayak temen manggil dari luar terus Mbak Manda ajak ngobrol kenapa gitu. Iya jawab. Dia jawab lagi. Langsung segayung bersambut, jawab terus. Dan itu di tengah hari bolong, Mas. Tengah hari bolong, Jam 12 siang. jam 12 siang. Setelah itu apa yang Mbak Manda lakukan? Ya aku terus mencari gitu kan. Sampai Pas nggak ketemu ya udah aku balik lagi, terus aku beresin kamar dan mulai saat itulah aku komunikasi sama mereka dan nggak berhenti dan hampir tiap detik. itu di tahun 2018. 18. Itulah titik awal ya. Itu yang aku bilang itu kayak mereka bilang itu kontak batin. Jadi kontak batin atau telepati. Jadi aku bisa ngobrol dengan Mas. Jadi ya analoginya aku bisa ngobrol sama Mas hanya dari jarak jauh. Oke. Dan ilmu itu ada. Oke. Jadi ini emang susah diterima, tapi itu memang itu kenyataannya. Iya. Dan karena aku dapat kiriman makhluk halus itu, karena jadi cuman ke aku bisa bicaranya gitu. Karena ada media Iya, kayak iya. grup gitu, ada media, grup WA. Cuman di grup itu cuman aku sama Mas itu Iya, yang iya, bisa iya. ngobrol, tapi lewat hati gitu. Lewat hati terus ya itu kayak gitu. Jadi susah gini. Iya, paham. Tapi ya agak di luar nalar juga sih. Maksud gua kalau buat aku pribadi ya kalau aku sih bakal ketika aku lihat nggak ada orang, udah tinggal lanjut tidur lagi aja. Iya. Mungkin Kalau dulu yang kayak Assalamualaikum Manda gitu. Kalau yang seperti itu aku tahu ini bukan. Tapi yang kalau ini mereka sampai bertanya tentang pekerjaan, bertanya kira-kira gajinya berapa. Karena aku setiap detik bicara sama mereka, bertanya nanti Manda mau kemana, terus nanti kalau udah ini mau menikah enggak, terus anaknya berapa. Yang ditanyain itu tentang hal-hal duniawi. Enggak tentang setan mau aku bunuh enggak, Manda ambil senjata, Manda tikam, Manda apa gitu enggak ada. tapi
Berarti ada ancaman gak sih yang mereka tuh suka pernah ngancem Mbak Manda sendiri gak sih, kayak lu gua bunuh lu ntar atau apa gitu, pernah nggak? Kalau yang ancaman itu bukan pernah, itu sering dan sering malah. berulang-ulang. Iya, sering dan berulang-ulang. Tapi aku nggak takut gitu karena kalau mereka ngancam apa, karena aku tahu mereka manusia, jadi mau ancaman apapun aku nggak peduli gitu. Tapi sebenarnya agak takut juga karena mereka pakai senjata, pakai apa namanya? Iya, yang nggak Pakai terlihat lah makhluk, ya. pakai mistis gitu, pakai dukun, pakai jin gitu kan, pakai makhluk halus. Yang ancaman atau teror yang paling mengerikan buat Mbak Manda, ada nggak? Selain ya mungkin pengen dibunuh atau apa, yang paling mengerikan, yang paling serem menurut Mbak Manda? Ya, jadi mereka pengen ngabisin organ tubuh aku. Ya, jadi mereka pengen ngabisin, mengerusak pelan-pelan wajah aku. Jadi wajah aku, gigi aku, mata aku pengen dicongkel. Terus gigi aku pengen dihabisin. Terus leher aku pengen. Oh, jadi lebih kayak ya pengen dibunuh secara pelan-pelan lah ya. Iya. Jadi pengen dihabis. Jadi ya itu. Jadi kalau ancaman itu banyak. Kalau ancaman itu pengen ngulit pengen tangan aku pengen dibikin cacat, aku dibikin lumpuh, aku pengen dibikin mandul, aku pengen dibikin, iya. Jadi pengen ngerusak rahim, ngerusak jantung, pokoknya semuanya dirusak. Sampai sejauh itu? Iya, sampai sejauh itu. Jadi semuanya. Kalau bisa aku nggak ngelihat, jadi aku nggak bisa ngelamar kerjaan, nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya organ tubuh aku nggak bisa digunain buat apa-apa. Tapi setelah Mbak Manda dapet sekian banyak teror itu, Mbak Manda tuh ngerasain takut nggak sih? Atau karena sudah terbiasa jadi kayak ya biasa aja lah? Kalau takut aku manusia biasa, pasti ada takutnya ya. gitu. Tapi aku ya kayak aku kan berobat gitu kan ke ustadz. Terus aku juga kalau mereka mau mengancam, aku balas sama mereka. Aku balas mereka gitu. Dibalas? Kalau misalnya, makanya aku ini bicara dengan manusia apa dengan makhluk gitu. Mereka minta lowongan pekerjaan. Jadi mereka tahu aku viral. Pengen jadi asisten pribadi, pengen jadi manajer aku, pengen jadi pokoknya kalau ada kendaraan pengen jadi sopir gitu. Bayarlah berapa aja. Kami terus kataku dengan makhluk yang dikirim itu gimana? Ya biarin aja, tetap ada ya, nggak akan aku keluarin gitu. Aku tetap kerja sama Manda, tapi Manda tetap aku kirimin makhluk, kan di luar nggak ketahuan. Tapi aku tahu kalian lah orangnya gitu kan. Makanya aku aneh. Jadi dari sampai sekarang malah mereka nyecer aku buat minta kerjaan. Jadi asisten pribadi. Ini luar biasa ini jinnya. Jadi asisten pribadi. Dibilang bingung juga, sampai bingung aku ngomong. Tapi Mbak Manda, di antara rentetan atau dari sepanjang kejadian ini, ada nggak sih satu kejadian yang keinget banget sama Mbak Manda tuh, jadi nggak bisa dilupain sama sekali, jadi kebayang-bayang terus? Ada nggak? Yang apa namanya, penyiksaan jin mereka atau gimana? Ya kalau itu ya ada. Kalau itu ya aku sampai saat ini aku masih seperti istri yang melayani suami gitu. Iya. Iya. Gimana aku nggak ingat ya, itu karena hampir itu setiap hari gitu jadinya ditidurin gitu. Jadi aku nggak punya suami tapi kayak punya suami, tapi jelek banget gitu suami aku gitu. Walaupun aku jelek begini, aku nggak mungkin cari suami yang jelek. Maksudnya jelek banget ini gimana nih Mbak? Mukanya, kalau manusia jelek masih enak ya, bisa diperbarui. Ini ya, udah jelek, nggak mau diperbaruin gimana? Dari sananya, lidah ada taringnya, lidahnya panjang gitu kan. Itu mau diperbaiki gimana? Karena itu memang udah mukanya. Sampai udah sampai seintens itu ya berarti? Iya. Itu berarti bener-bener ya, sorry ya kalau Mbak Manda mau jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa.
benar-benar sampai merasakan melakukan hubungan suami istri atau hampir? Ya aku kan kalau tidur nggak bisa ngerasain Iya apa-apa sih, ya. ya. Aku seperti dihipnotis gitu. Kalau ada sumbatan jadi kalau kepala aku dikontrol mereka, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi aku cuma ngikut aja gitu. Jadi kayak dihipnotis, suruh terlentang, suruh buka baju, suruh joget-joget sambil telanjang ya joget aku. Di rumah, Di kamar itu di iya. kamar. Jadi suka-suka mereka. Nanti paling yang di telepati ketawa-tawa sambil hahaha gitu kan. Mereka sambil bercanda-canda sambil ketawa-tawa. Jadi seolah-olah mereka tuh ngelihat Mbak Manda tuh kayak Mereka bisa lihat dari mataku, dari media mereka gitu. Mereka bisa main Godorowo-nya sambil mereka ngelihat. Nah, cuman pas giliran aku telanjang itu, nah jadi yang ngelihat aku itu nggak tahan. Jadi mereka menggauli istri mereka. oh jadi Jadi ya itu. Karena mereka mainin si Gondoruo, Gondoruonya menyutupi aku, jadi yang melihat itu nggak tahan gitu, yang mainin Gondoruonya, kan nggak mungkin Gondoruonya bisa jalan sendiri. okay. Nah, yang maininnya nggak tahan ngelihat dari mataku, akhirnya dia kerangsang, akhirnya itu berhubungan sama istrinya sambil main itu juga, mainin Gondoruonya. Jadi ini ya, kayak begitulah. Tapi untungnya berhubungannya sama istrinya ya guys ya, bukan sama istri orang. Tapi olah mereka berhubungan sama istri mereka pas sama yang itu. Kan aku nggak bisa ngeliat keadaan mereka. Bukan gitu. urusan kita juga ya. Iya, bukan urusan kita juga. Mbak Manda, kan kalau hal seperti ini tuh memang tidak banyak orang yang mudah percaya, gitu kan. Kalau Mbak Manda bisa atau mau ngasih tunjuk satu bukti ke orang supaya orang-orang di luar sana tuh yakin kalau oh ya si Manda bener-bener memang bener loh, bukan sekedar gimmick atau apa. Mbak Manda tuh mau ngasih bukti apa sih? Mau ngasih lihat ini loh sebenarnya inilah yang bikin gue ini, ada nggak? Nyuruh ke mereka apa? Mau ngasih lihat ke teman-teman di luar sana yang mungkin masih skeptis dengan hal seperti ini ya? Oh ya, ada nggak buktinya gitu? Buktinya ya kalau aku kerasukan, kalau aku diruqyah, nah terus sama kalau aku kayak minum-minum herbal gitu keluar mereka. Mereka berarti reaksinya sama hal-hal herbal? Iya kayak kan sihir, aku kena sihir. Jadi kalau minum-minum kayak ayat ruqyah, baca Al-Quran, itu kan ada yang udah ada kan yang kalau aku baca Al-Quran itu keluar nanti mereka nanti geleng-geleng kepala. Terus kalau aku diajak ngobrol, kalau masnya bisa ngajak ngobrol aku, bisa ngajak ngobrol di dalam aku, bukan kaku, keluar mereka. Mereka ini jadi mereka cepat banget temperamen, cepat keluar. Oh berarti cocok ngobrol sama saya ya? Kalau misalkan saya ajak ngobrol Alkitab bisa. Tapi sekarang untuk saat ini mereka hadir di sini. Hadir setiap detik, setiap menit mereka hadir. Hadir guys. Nah ini gigi aku udah mulai menggeretak nih. Itu tandanya mereka gugup. Nah, udah gugup, mereka marah, mereka udah nggak tahan. Jadi saya kalau juga mau bertanya silakan. Jadi ini gigi ini udah mulai bergetar-getar nih. Oke, coba kita coba tanya ya. Dengan apa guys yang mau gue tanya ya kira-kira ya? Biasa aja, jangan dihormatin karena kalau dihormatin mereka terlalu kurang ajar. Oh gitu? Iya. Tujuan lo ngapain sih ada di Mbak Manda ini? Apa tujuan lo sebenarnya? Ngapain gitu lo? Ya ini Mbak Manda ini orang biasa loh. Ngapain? Tujuannya apa? Apa yang lo incer? Nggak ada orang lain. Kesian lo. Maksud gua gitu lo. Ngapain sih? Yang lain aja ini. Terserah gue. Kan ini urusan gue. Iya tahu. Apa yang lo lihat dari Mbak Manda? Apa yang kalian lihat dari Mbak Manda, dari sosok Mbak Manda ini? Kan saya bilang kalau saya ini butuh uang.
Kerja kalau butuh uang. Kerja. Maksud Ngapain kerja capek-capek? Mending kayak begini aja, saya punya ilmunya. terus lu cuman pengen uang doang dari Mama Anda? Apa Ya itu gimana? urusan saya, ngapain saya cerita sama kamu, Iya, kan? iya, orang saya mau tahu, biar pada tahu nih. Tuh, ke kamera, teman-teman biar pada tahu gitu loh. Biar apa ya? Biar kita juga kalau misalkan ketemu kalian tuh ya nggak kaget juga. Lu cuma karena duit apa? Kalau Sian. saya cerita ya ditangkap saya, tolol kamu ini. Iya bagus, kamu ngapain ganggu-ganggu dia? Kita udah beda alam. Beda alam gimana? Saya ini manusia, tolol. Manusia apa? Manusia saya Nggak ini. kelihatan juga enggak kok. Emang nggak kelihatan, saya kan Ya, nggak. ngirim. Wah, Ya. gimana? Siapa yang ngirim kamu? Siapa yang ngirim kamu? Siapa yang ngirim kamu? Saya Ada? yang ngirim, bukan gimana? Lu mau sampai kapan? Ya sampai saya kaya lah. Kalau saya cari uang. Sampai kaya. Ya, gue juga mau ini semua di sini mau kaya semua. Ini semua mau kaya semua di sini. Nggak ada yang mau miskin. Semua pada kerja, pada usaha. Nggak begini caranya. Usaha apa? Istri saya usaha di Facebook nggak ada. Susah dapatnya. Usaha apaan di Facebook? Ngerti Facebook. Jualan di Facebook nggak dapat. Oh, saya ini udah bertahun-tahun kerja. Gaji cuma 300. Bisa apa saya? Ya minta naik sama bosnya. Naik Mana gimana? Ya udah, kamu tuh punya dendam apa sama Manda? Ada dendam pribadi kah? Apa gimana? Apa pure pengen duit doang? Nggak ada dendam? Gak usah dijawab katanya. Oke, Bahaya kalau dijawab. kenapa? Bahaya kalau dijawab. Yes, nggak usah dijawab. Nanti dulu lah katanya. Nanti dulu lah. Ini sekarang udah pergi dia nih. Masih Masih di situ. masih dalam. Oke. Yes. Kita lanjut aja ya. Ntar aku minta waktu 5 menit. Oke, siap. Ngomong apa lagi dia? Udah, kepalaku goyang nih. Jangan Ya, sebentar ini datang. pakai air ya. Ciprat. Nggak ada engselnya. Oke. Nih, air garamnya udah ada. Cipratin ke muka aku. Duh, maaf ya. Maaf ya, Mbak Manda. Kalau aku. Aman? Aman ya? Udah Mbak Manda nih ya? Udah. Aman ya? Oke. Mbak Manda aman ya? Aman. Bisa kita lanjut lagi? Oke. Jadi tadi tuh apa sih Mbak Manda? Kenapa dia tiba-tiba datang? Apa karena tadi aku manggil? Sebenarnya mereka ikuti tiap detik. Jadi kalau dipanggil mereka Langsung Jadi apapun yang aku bicarakan tentang mereka, ngomongin mereka tuh mereka sebenarnya udah genggamin tangan, udah nggak tahan. Dan pasti mereka masuk dalam keadaan marah. Ya mereka marah karena aku ke podcast mereka marah, aku ke tempat-tempat yang mereka nggak suka, mereka marah. Oke, ini sudah jalan 8 tahun berarti Mbak Manda ya? Iya. Udah 8 tahun ngalamin ini semua, sudah berdarah-darah lah ya bisa dibilang ya. Apa sih yang paling Mbak Manda sesali dari semua yang udah Mbak? Ada nggak yang sesalin itu kenapa mereka belum juga ditemukan? Oh. Dan kenapa mereka masih ada
sama Iya, gua sampai kenapa sekarang ya. sampai sekarang masih ada dalam tubuh? Lalu kalau aku boleh tahu, sudah 8 tahun ini itu bukan waktu yang Singkat. singkat dan itu wah lama banget 8 tahun. Boleh tahu nggak sih yang bikin Mbak Manda itu sampai detik ini, sampai bisa datang ngobrol ke podcast Kilas Malam ini, apa yang bikin Mbak Manda kuat? Pertama aku keluarga ya. Oke. Aku pas aku kena itu bapakku belum meninggal. Pas aku kena sihir bapakku Oke. belum meninggal, tapi Oke. bapakku sekarang udah meninggal. Oke, Jadi yang buat aku bertahan kuat itu keluargaku. Oke. Yang kedua aku karena aku orang udah tahu semua tentang aku, jadi fans aku gitu kan. Iya sih. Oke. Sama Memang ya itu berjuang supaya untuk keluarga lah ya intinya. mereka bisa keluar gitu, supaya berusaha sekuat tenaga supaya gimana caranya mengeluarkan mereka dalam tubuh gitu. Ya, berarti semua orang memang bekerja keras berjuang untuk membantu Mbak Manda dalam menghadapi masalah ini ya. Oke, Mbak Manda. Aduh, tapi sebelumnya juga aku turut berduka cita banget untuk orang tuanya, untuk ayahnya. Aku nggak tahu loh. Kalau memang aku nggak merhatiin, kalau memang udah pernah diceritain di podcast lain, aku nggak merhatiin. Iya, makanya aku juga bilang sama mereka, boleh siksa aku, tapi jangan siksa bapak aku, kata. Betul. Jadi karena ya itu mereka benci karena ya itu karena mereka tidak suka itu, makanya aku gitu. Jadi tapi ini aku penasaran. Sebenarnya aku pengen nanya dari awal sebenarnya. Dari segala macam pengalaman mistisnya, dari segala macam ceritanya Mbak Manda ini, banyak yang bilang mungkin ada beberapa orang di luar sana tuh, oh lu mungkin pernah berbuat jahat, melakukan hal jahat ke orang mungkin ya, atau lu pernah melakukan hal kecurangan. Pernah nggak Mbak Manda? Atau seingat Mbak Manda, oh iya ya mungkin gue gara-gara gue dulu inilah sekarang jadi akibatnya. enggak. Aku juga main ngirim-ngirim gitu nggak pernah. Main dukun apalagi. Aku dulu pas kuliah dulu aku di Krohis malah. Tapi kalau untuk mereka ini nggak boleh bersikap, nggak boleh lembut, nggak boleh bersikap karena mereka makin kurang ajar gitu. Nanti aku genderuwonya malah makin jadi. Jadi semakin aku ngelembutin mereka, semakin mereka ngajak aku ketawa gitu, mereka makin kurang ajar sama aku. Oh, jadi dengan kata lain mereka lah yang mengontrol Mbak Manda ya? Jadi mereka yang karena ya itu, kalau aku biarin itu mereka makin genderuwonya itu makin mereka menjadi-jadi. Nah, mungkin pertanyaan hampir terakhir. Kalau orang yang Mbak Manda tadi di belakang ngomongin lagi nonton podcast ini nih, ada satu kalimat kah atau satu paragraf mungkin yang Mbak mau sampaikan? Mengalamin yang harus lupa kayak aku? Orang yang Mbak kan dulu kan Mbak Manda ini kan percaya kalau ini ada orang yang ngirim. Nah, kalau nanti si orang yang ngirim ini nonton podcast ini, apa yang mau Mbak sampaikan ke orang tersebut? Mereka udah tahu, detik ini juga udah tahu gitu. Jadi nggak perlu nonton podcast. Jadi mereka udah tahu jawaban aku. Apa tuh? Makasih ya gitu, makasih karena akhirnya aku bisa tampil di podcast ini. Selama ini aku nggak bisa cerita gitu tentang siapa kalian, tapi aku sekarang kalau kalian nggak berhenti, aku udah nyaranin supaya mereka ke jalan yang benar gitu kan. Tapi mereka nggak berhenti. Mereka pakai mereka pakai segala cara, gimana caranya supaya aku menjatuhkan Mbak Manda. Bisa menjatuhkan aku, bisa menguras apa yang aku punya gitu kan. Tapi karena aku turutin, jadi begitulah gitu. Nah, jadi buat kalian, kalau kalian masih pengen hidup, lanjut. Kalau kalian masih pengen hidup, ya berhenti lakukan ini.
tarik semua kiriman kalian. Tapi kalau kalian pengen mati Konyol. konyol, mati menyedihkan, lanjutkan. Karena aku tahu kalian cuma orang-orang bodoh, orang-orang gak berilmu, orang-orang yang miskin, yang gak punya apa-apa, yang gak punya kemampuan apa-apa, dan memaksa untuk bisa sama kualitasnya dengan orang lain. Kalau kalian pengen mati konyol, silakan lanjutkan. Betul. Jadi intinya ya guys, buat kalian yang mungkin ngiri atau bahasa ininya cemburu sama kesuksesan orang lain, nggak usah lah ya pakai hal seperti ini ya. Kalian bekerja keras, usaha, kembali ke jalan yang benar, meminta sama yang kuasa, minta sama Tuhan. Nggak usah pakai kayak gini-ginian. Lo untung juga nggak untung-untung amat, rugi ya, lo nya juga rugi banget malah jatuhnya, gitu ya Mbak Manda ya. Oke, terakhir Mbak Manda, pertanyaan terakhir. Pesan-pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin ada juga mengalami hal yang sama kayak Mbak Manda sekarang, apa yang mau Mbak sampaikan? Tetap aja jadi diri sendiri, tetap kuat, tetap maju dan jangan takut. Pokoknya kalau yang namanya sihir apa-apa jangan takut, pokoknya maju aja terus. Tapi ya tetap berusaha, jangan loyo, jangan lemah. Tetap cari gimana cara berobat supaya bisa keluar. Apapun lakuin. Yang penting yang penting baik, yang penting bisa ibadahnya pasti nanti ada titik jalan keluar, ada cahaya buat keluar dari semua ini, pasti ada gitu. Setuju sekali. Iya, tapi kalau sekarang ini belum kali ya, tapi pasti ada rencana yang baik ya buat kita nanti pasti. Oke, Mbak Manda. Keren. Oke, Mbak Manda, thank you ya sudah mau datang ke Kilas Malam, sudah mau bercerita. Semoga mendapatkan yang terbaik lah ke depannya. Semoga cepat sembuh, cepat selesai ini masalah. Semoga bisa lagi melanjutkan mimpinya yang tertunda selama 8 tahun ini. Dan semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Oke, Sobat Gentayangan, dimanapun kalian berada, horor tidak akan pernah berhenti. Hanya menunggu kamu di episode berikutnya. Gua Om Burhan, Mbak Manda, pamit undur diri. Bye-bye.